Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di kelas Psikologi Perkembangan 2. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi perkembangan sosio-emosional masa dewasa menengah. Pertama, teori kepribadian A. Tahap-tahap masa dewasa. Tahap generativitas versus stagnasi dari Erikson. Menurut Peterson tahun 2002, generativitas merujuk pada hasrat orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya. Sebaliknya, stagnasi atau sering disebut tenggelam dalam diri sendiri atau self-absorption akan terjadi jika individu merasa bahwa tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk generasi selanjutnya. Masa kehidupan manusia dari Levinson. Menurut Levinson, di akhir belasan tahun seharusnya terjadi transisi dari ketergantungan menjadi kemandirian. Levinson memandang usia 20-an sebagai fase pemula dalam perkembangan orang dewasa. Variasi individual. Teori tahapan memfokuskan pada universalitas dari perkembangan kepribadian individu ketika teori tersebut mencoba melibatkan tahap-tahap yang dilalui oleh semua individu di sepanjang hidupnya. B. Pendekatan peristiwa hidup, life event approach. Tahap-tahap yang terkait usia mengungkapkan cara utama yang digunakan untuk menelaah perkembangan kepribadian orang dewasa. Cara utama kedua untuk merumuskan perkembangan kepribadian orang dewasa adalah dengan mengarahkan perhatian pada peristiwa hidup. Serindo tahun 2009. Di versi awal, pendekatan peristiwa hidup dipandang sebagai kondisi yang membebani yang memaksa mereka untuk mengubah kepribadian. Kini pendekatan peristiwa hidup menjadi lebih rumit. C. Stres dan kendali diri dari usia parubaya. Usia parubaya bukanlah sebuah masa di mana mayoritas orang dewasa mengalami krisis. Seandainya mereka mengalami krisis itu seringkali terkait dengan peristiwa hidup yang menekan. Sebuah studi menggunakan catatan harian selama periode 1 minggu menemukan bahwa baik dewasa muda dan dewasa parubaya memiliki hari-hari yang lebih menimbulkan stres dan lebih banyak lagi hari-hari yang mengandung stres majemuk. Almeida dan Horn tahun 2004. Selanjutnya, D. Perkembangan individu di usia parubaya. Yang pertama, konteks historis atau efek kohort. Sejumlah ahli perkembangan berpendapat bahwa perubahan saat-saat historis dan ekspektasi mempengaruhi perbedaan kohort. Yang kedua, konteks gender. Para kritikus menyatakan bahwa teori tahapan perkembangan orang dewasa mengandung bias pria. Yang ketiga, konteks budaya. Dalam banyak budaya, khususnya budaya dan industri, konsep mengenai usia parubaya tidak dirumuskan secara sangat jelas, atau dalam beberapa kasus, konsep ini tidak ada sama sekali. Dan selanjutnya ada relasi akrab. Yang pertama, cinta dan pernikahan di usia parubaya. Ada dua bentuk utama dari cinta, yaitu cinta romantis dan cinta efektif. Beberapa pernikahan di masa dewasa awal akan terasa sulit dan terjal, akan berubah menjadi lebih biasa di masa dewasa menengah. Yang kedua, relasi di antara saudara kandung dan persahabatan. Bagi sebagian orang dewasa, relasi dengan saudara kandung akan berlangsung terus seumur hidup. Relasi di mana dewasa dengan saudara kandung bisa sangat dekat, apatis, atau sangat bersaing. Yang terakhir itu kakek nenek. Kakek nenek memainkan peran penting dalam kehidupan cucu mereka. Banyak orang dewasa menjadi kakek nenek untuk pertama kali di usia parubaya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.